Saya ditemani oleh dua colleague ya, Dinda dengan Adit. Dua-duanya di banking, tapi yang satu dari SOE, State Owned Enterprise, dan dari Operation Risk Area, dan Dinda dari Standard Chartered Bank, dari Financial Crime. Jadi sama-sama di risk management, agak beda sedikit in terms of the risk type ya. Jadi mudah-mudahan dinamikanya akan kelihatan ya untuk kita diskusikan sama-sama. Oke, karena tadi Vicky nggak introduce kita, jadi mungkin boleh Dinda duluan untuk introduce yourself briefly on your career. Okay, thank you Pak Adi. So first of all, I think thank you ya untuk ARM ini, eventnya cukup cukup interesting ya, karena kita jadi bisa berkenalan dengan risk managers from cross sectors. So I think brief introduction, saya Adinda Siahaan. Saat ini saya bekerja di Standard Chartered Bank sebagai Financial Crime Risk Specialist. Sebenarnya tahun ini adalah tahun ke-21 mungkin berkarir di banking ya. Jadi memang sudah selalu berada di banking industry, tapi sebenarnya beririsan dengan risk management itu baru 10 tahun yang lalu, ketika mulai berkenalan dengan dunia AML, dunia anti money laundering. Dan 4 tahun lalu sempat shift sedikit ke operational risk ketika saya dipercaya untuk membantu operational risk di corporate banking, mengcover 4 negara, ada Australia, Filipina, Brunei, dan Indonesia. Dan semenjak 2023 akhir saya fokus di financial crime risk specialist. Nah, mungkin itu a little background of myself, Pak Adi. Thank you. Silakan Mas Adit. Oke. Tadi sempat gurau ya, ini Adi semua. Cuman beda akhirannya aja. Oke, thank you so much, Bro Adi. Let me introduce myself. Nama saya Adit Tio, ya. Biasa dipanggil Adit. Saya muridnya Pak Adi gitu ya. Saya panggilnya dulu Pak Adi, ya. Sekarang saya panggilnya Bro lagi kan. Gitu ya. Kalau saya mungkin agak beda sedikit karena memang karir saya literally di Mandiri terus gitu ya. I've been about 22 years within Bank Mandiri, but starting with the business unit, I've been about 10 years. End up with go into the branch, and then into the business, the credit side, and then start mungkin sekitar 2015 mulai masuk ke risk ya, start with operational risk, mungkin sekitar 7 tahun gitu ya. Kemudian saya masuk, mungkin bidangnya hampir mirip. Jadi saya mulai pegang grup yang memegang product development dan handle fraud di Bank Mandiri. Jadi saya pegang itu setahun, dan sekitar mungkin tahun lalu pertengahan itu saya masuk lagi ke Opris gitu ya, setelah journey 1 tahunan. Kemudian saya handle Opris. Kalau kita bilang new Opris karena Oprisnya nggak beda. Mungkin nanti saya akan sambil cerita sambil kita diskusi ya. The way Bank Mandiri mengembangkan organisasi Opris sampai dengan saat ini, pendekatannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu Bro Adi. Oke, thank you. Karena Mas Adit barusan megang mic ya, mungkin I'll start with you. Oke. Dari perspektif praktisi operation risk di Mandiri, SOE company, one of the biggest SOE, right? Mm-hmm. Kalau kita bisa bilang top 2 challenges di operation risk, dan bagaimana kita handle that challenges. Yeah. Rasanya sama sih seperti yang Nandini sampaikan, Bu Miranti sampaikan gitu ya. Kalau buat saya pertama, the pace of the technology itself gitu ya. Itu kan pisau mata dua ya. Obviously it's totally good, but makin kesini nih makin bikin deg-deg ser gitu. Nah, challenge yang kedua ya runtutannya. Kalau saya bilang sih tahun 2024 itu tahunnya jaya-jayanya fraudster gitu ya. Modusnya makin gila. Cyber attack, oke. Cyber attack itu secara frekuensi gila banget tahun lalu. Frekuensinya gila banget. Jadi it's all about
how we protect ourselves, but knowing that they are very smart gitu ya. Kalau kita sombong dikit diserang kan. Kalau kita bilang kita paling kuat gitu ya, disikat langsung. Jadi itu dua hal yang kemudian naming like oke, kalau ngomongin Opris kita nggak bisa lagi ngomong Opris as a pure Opris gitu. Gitu berarti. Gimana kalau dari Dinda? Operation risk, financial crime risk is similar but it's not exactly the same. Dari your view, is that the same challenges and is it the same way to mitigate the challenges? Mirip-mirip sih ya, mirip-mirip. Jadi kalau misalnya dari financial crime, kalau kita bicara tentang digital transformation, kan sekarang tadi kita sudah bicara, Nandini juga, Bu Miranti juga bicara bahwa we are going that way karena everything is now digital, right? Technology is, everything is digitalization gitu. Jadi seperti yang kata tadi Pak Adit bilang, itu kan jadi dua belah mata pisau. Bagaimana sih kita nih challenge-nya seorang risk managers itu memastikan nih dengan perkembangan teknologi yang cepat, itu gimana kita bisa put kontrolnya sufficient gitu kan ya. Nah kadang-kadang ini kan yang sulit gitu ya, teknologinya udah duluan, tapi kitanya masih, aduh ini kayak gimana nih menempatkan kontrolnya. Ya kalau tadi kan Pak Adit bilang tentang fraud di tahun 2024 ya Pak ya. Tapi kalau dari segi financial crime 2024 itu judulnya judol, judi online gitu ya, online gambling. It's one national crisis di Indonesia tahun 2024 kan, sampai pemerintahan aja bikin yang namanya Satgas Judol. So it also impacting the bank. Bagaimana kita itu bisa membuat suatu mitigations gitu kan terhadap si judi online ini. Mungkin yang kedua challenge-nya itu yang terkait dengan ini adalah bagaimana secara internally ya kita itu memiliki risk awareness yang sama, karena kan tentu talking about money ya Pak Adi, tadi kan kita bicara tentang money nih, kita kan ujung-ujungnya berbisnis itu pasti ada money orientation ya kan. Bagaimana kita bisa memastikan bisnis itu bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, tetapi dari segi risknya itu juga termanage dengan baik. Nah itu ada kaitannya dengan tadi si digital transformation tadi itu sih. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa bisnis tetap bertumbuh, tapi resiko-resikonya itu tetap termitigate. Begitu sih. Okay. Yeah, actually when I hear Nandini presentation about airline industry and then Miranti about the railway industry, one thing that pop up in my mind is that at least we are not alone in cyber risk, right? They're actually attacking all the industries. Yeah, you know, while we are with you, Dinda, I think what I understand that you have been experienced is managing risk manager not only in Indonesia, right, but also in Australia and also in ASEAN countries. Kira-kira apa sih bedanya gitu dalam manage risk di Indonesia compared to another di ASEAN countries? Mungkin kalau dibilang bedanya tuh lebih kepada local touch-nya ya, local regulations-nya, karena kalau secara risk management framework dan ini ya kebetulan kalau di Standard Chartered ya, I'm talking from my experience working in a global bank, kita punya policy itu applicable for all Standard Chartered, right? Nah, yang bikin berbeda adalah local regulations-nya, local issues-nya, dan itu yang membuat tantangan sebagai seorang risk manager itu harus paham banget nih. Contoh, Indonesia kita punya OJK tentunya, BI gitu ya, our regulator. Brunei punya their own regulator sendiri dan masing-masing negara punya regulator sendiri. Jadi bagaimana seorang risk manager ketika menghandle 4 negara itu, tantangannya adalah ini Pak Adi, memahami situasi lokal di sana, tapi kita not being there presently, itu salah satu tantangan. Lalu juga memahami national issues-nya tuh apa gitu ya, karena Indonesia punya isunya sendiri, Brunei punya isunya sendiri, Australia punya isunya sendiri, dan juga stakeholders-nya berbeda. Karena masing-masing negara punya CEO-nya masing-masing, relationship manager-nya juga masing-masing, sehingga ini tuh yang menjadi tantangan adalah
bagaimana kita memahami the local aspect, lalu juga the local issues dan di combine dengan si culture-nya itu sendiri. Karena menurut saya risk manager itu agak beda tipis sama sales gitu ya, karena sales kan kita banyak berhubungan dengan orang ya, banyak berhubungan dengan pihak-pihak klien untuk kita paham bagaimana stakeholders kita ini. Nah, sama sih sebenarnya seperti itu. Jadi memang challenge-nya itu di memahami local aspects of masing-masing negara itu bagaimana. Oke, tadi disempat mention about budaya resiko ya. Sekarang saya ke Mas Adit nih ya. Dengan kompleksitas produk dan span of control di Bank Mandiri gitu kan. Bagaimana caranya kita membuat fondasi yang kuat dalam konteks budaya resiko? Kayaknya itu problem bersama ya. Kalau saya kebetulan tadi akan cerita kan, saya tuh kemarin ke Surabaya, ngomongnya juga budaya resiko juga tuh sama teman-teman BPDK Kalimantan lah, ngobrolin itu. Mau ngomongin levelnya mau Bank Mandiri, mau teman-teman BPD gitu ya, yang diomonginnya sama juga, sama. Jadi at the end of the day gini, budaya resiko itu mungkin gampang kita bilang everybody is a risk manager gitu kan, gampang ya diucapin ya. Prakteknya jangankan yang mereka orang first line gitu ya, kitanya aja masih angot-angotan gitu ya. Kitanya yang risk manager aja angot-angotan. Pointingnya begini, buat saya Pak Andi, Bro Adi. Jadi saya nemu mungkin satu lesson learned ya. Ini is about discussion aja. Kadang-kadang kita disiplin kontrol itu along the way lebih ke kayak, oke, bank ini sudah ngatur, kontrolnya harus begini. Lu harus patuhin. Kalau nggak patuh ya lu error. Lu jadi finding gitu ya. Tapi what is the benefit of doing that? Ini mungkin saya kasih satu contoh. Awal minggu ini, saya itu ada diskusi dengan teman-teman credit risk. Kebetulan saya tuh besok kan ada raker direktorat. Nah, ada satu hal, activity yang mungkin selama ini, yaitu kontrolnya yang kita lakukan, kontrolnya ada dan dilakukan dan dites gitu ya. Nah, ada satu kontrol, ini contoh, kontrolnya itu adalah kewajiban kita melakukan assessment atas agunan fixed asset. Contoh KPR, let's say the mortgage loan. Itu kan harus di-assess setiap 2 tahun. Oke, kamu kalau assess, kalau nggak assess, error. Ya udah errornya segitu-gitu aja di operations, di teman-teman region gitu ya. Tapi begitu mereka dikasih message begini, lu kalau assess itu tiap 2 tahun, saya bisa hemat ATMR sampai 50%. Kita baru tahu. Begitu dikasih gitu, waduh, ya sudahlah. Kan orang happy. Gitu ya. Ada lagi contoh nih Pak. Kita itu kan ada cross staging quality credit ya. Cross staging quality credit itu kurang lebih misalkan orang segmen retail. Misalkan saya punya 3 produk nih, KPR, kartu kredit, sama kredit tanpa agunan. Gitu. Misalnya saya punya 3. Biasa kan harus, kalau salah satu collectability-nya rendah, semua harus ikut turun ya. The one obligor, cross staging. Padahal sebetulnya bisa kita arrange sedemikian rupa. Kalau salah satu, misalkan nih kartu kredit, limitnya cuma 500.000 ke bawah. Yang lain 200 juta, 1 miliar. Gara-gara diikutin semua, akhirnya kita harus taruh CKPN gede banget. Itu kan langsung cost kan, laba langsung tergerus. Padahal kita hari-hari CT, kita temukan harus diikutin semua, ikut turun ke bawah. Padahal kalau kita settingnya, kalau gitu kita put control itu adalah, kita harus kasih tahu, ini desainnya sebetulnya bisa kita tweak sedikit. Yang di bawah 500.000, dia bisa stand alone. Yang lain nggak usah turun. Keren juga ya. Akhirnya awareness itu jadi lebih kuat. Kadang-kadang kita emphasizing-nya mungkin harus dibikin selalu hal-hal yang baru. Nah barunya ini bagaimana kita melihat resiko itu menjadi satu kesatuan.
Tapi kalau diomongin pakai teori mungkin nggak nyampe-nyampe, Pak. Kalau dikasih contoh, cepat. Coba lu replicate, bisa direplicate. Nah, the way it is saya mau ngomong bahwa awareness itu oke, itu harus kita bangun di seluruh pegawai, tapi harus dikasih true benefits. Nah, ketika itu bisa kita bangun, kita bisa replicate, maka eagerness kita untuk menjalankan kontrol itu menjadi lebih kuat. Jadi natural awareness ya. Yes. Oke, oke. Nah, karena kita lagi topiknya digital gitu ya. Gimana advancement dari teknologi ini bisa membantu untuk handling challenges dari seorang risk manager? Mungkin pertanyaan untuk berdua, gantian. Langsung. Biar gantian, Bu. Oke, baik. Saya pakai suara 2. Oke, mungkin kalau dari segi financial crime ya, teknologi itu yang aku bisa ambil contoh ya, karena kan kita tuh big on client due diligence ya, mengetahui our client tuh bagaimana. Jadi sebenarnya ini banyak sekali advance yang dibantu oleh pemerintah. Contohnya ya, aku nih ngambil breakthrough yang dilakukan oleh pemerintah kita belakangan ini. Bukan belakangan ini aja sih, sebenarnya udah cukup lama. Contohnya kayak Dukcapil. Dukcapil itu sangat membantu banget dalam arti kita untuk onboarding digital client. Sekarang kan digital banking is everywhere ya, digital banking is everywhere. Nah, pemrosesan digital banking itu harus real time. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan client due diligence dengan cepat? Nah, itu sangat terbantu dengan adanya Dukcapil, karena udah pasti database pemerintah ya, kita anggap the golden source of data gitu lah ya, udah paling tepat tuh data yang dipakai untuk melakukan client due diligence. Contoh another teknologi yang advance yang juga dilakukan pemerintah gitu ya. I don't know teman-teman ada yang familiar apa enggak, tapi Kementerian Direktorat Jenderal on Batubara dan Mineral, mereka itu punya website yang namanya MODI, MODI. Aku lupa singkatannya itu apa, tapi dia itu juga memberikan akses kepada publik untuk mengecek legalitas suatu perusahaan. Nah, ini kan juga mempermudah dari segi financial crime tuh, mempermudah untuk kita misalnya mengecek our client yang datangnya dari sumber daya alam gitu ya. Oh, bener nggak nih dia punya izin? Bener nggak nih dia legalitasnya oke apa enggak? Nah, itu semuanya ada. Nah, ini menurut aku tuh oke banget, Pak Adi. Dan kalau tadi bicara tentang fraud gitu ya, fraud juga belakangan pemerintah tuh big on fraud. Bagaimana caranya gitu? Mereka OJK lagi building up yang namanya fraud database. Nah, itu juga akan ngebantu tuh nanti buat kita para bankers untuk langsung tahu siapa sih yang pernah teridentifikasi akan fraud gitu ya. Itu akan mempermudah juga. Terus BI Fast lagi bikin yang namanya Proactive Management kalau nggak salah ya, PRM. Itu udah ada fraud identification-nya juga pada saat transaksi. Nah, ini contoh-contoh yang menurut aku tuh teknologi yang sangat memudahkan buat kita para risk managers untuk mengimplementasikan kontrol gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang aku rasa harus diapresiasi ya, terutama karena ini datangnya dari pemerintah. So those are the examples in my view yang sangat membantu sih kalau dari aspek financial crime risk. Mas Adit? Saya rasa sepakat ya, maksudnya technological advancement itu kalau di financial industry ya, kalau di perbankan rasanya semuanya sama lah ya. Sekarang di mana sih BNI semua didigitalin, kalau Mandiri ya sama ya, teman-teman BTN, teman-teman lain gitu ya. Pasti semua juga menggunakan faktor autentikasinya pasti biometrik gitu ya. Seperti yang contoh yang terbaru nih ya, ketika kita ngomong ya biometrik sekarang cukup ada di titik diminishing sebetulnya, karena dengan teknologi AI atas deepfake itu cukup membuat faktor autentikasi itu mungkin ya tinggal nunggu waktu. Berarti
kita harus cari kan teknologi apa lagi yang kita bisa pakai supaya bisa mensupport perkembangan teknologi ini bisa add par untuk security-nya. Saya lihat misalkan kayak yang terbaru, beberapa industri ini, beberapa pemain besar di industri ini kan sekarang mulai coba untuk tambahkan lagi. Contoh nih yang terbaru, misalkan device telemetry. Mungkin kalau buat bayangan teman-teman gitu ya, maksudnya device telemetry itu seperti apa gitu ya. Kalau sekarang pengamanan layanan digital kita tuh kan kurang lebih yang diamankan kan aplikasinya, transaksinya, sama yang paling penting adalah behavior device-nya nasabah. Karena kita kan tidak menginvestasikan device ini menjadi milik kita, tapi ada di nasabah. Nah, mungkin simply begini, yang jadi problem itu adalah kenapa social engineering itu menjamur gitu ya. Mungkin modusnya juga di setiap negara pasti punya titik kelemahan gitu ya. Karena itu bicara behavior customer. Nah, ketika teknologi itu kemudian membantu, kurang lebih seperti ini. Kalau aplikasi ini di take over oleh fraudster atau pemain-pemain cyber attack gitu ya, kita bisa tahu bahwa ini sebetulnya bukan Adit yang akses, misalkan karena posisi gyronya si handphone gitu ya, yang biasanya Adit akses begini, kalau fraudster kan gantung-gantung semua begini. Atau misalkan Adit tadinya baterai 60 tiba-tiba jadi 100 dalam 1 detik. Aplikasinya Adit ada 200 di dalam handphonenya, tiba-tiba fraudster karena udah di take over, ya aplikasinya cuma isinya Livin, Brimo, BCA gitu ya, yang pokoknya semuanya yang perbankan aja. Oh, berarti udah anomali. That's the way telemetric works gitu ya. Nah, kapan kita perlu masuk? Nah, ini sebetulnya kan teknologi banyak ya Pak. Teknologi banyak. Saya rasa industri itu sudah cukup aware dan cukup bekerja sama dengan baik. Karena begitu ngomongin technological advancement, yang paling enak itu adalah yang ngobrol gitu ya. Jadi sama juga kita sering ya ketemu, kita ngomongin gitu ya. Jadi memang menarik, bahkan mostly kita diskusi juga pasti produk IT related digital gitu ya. Nggak jauh-jauh dari 3 hal itu. Thank you. Conscious of time, ya mungkin one last question to each of you ya. Mungkin ke Dinda dulu, dari financial crime risk gitu ya. Apa sih yang sekarang top 1 or 2 emerging risk dari financial crime? Dan mungkin dari Mas Adit Mas Adit dari operation risk, I think teknologi cyber risk gitu ya, yang merupakan emerging. Tapi in specific apa sih risknya dari cyber risk sama teknologi risk that you are worried on? Kalau dari financial crime risk sebenarnya tuh masih sama dengan assessment national risk assessment yang dibuat PPATK terakhir di 2021, which is pertama itu terkait dengan penjual belian akun, penjual belian rekening yang dilakukan oleh sindikat, itu satu. Kedua sama penggunaan e-commerce secara ilegal ya, contohnya judul tadi itu ya, itu sih yang masih menjadi emerging risk-nya untuk kalau di financial crime. Saya rasa sama sih ya, kalau emerging risk nggak jauh-jauh dari cyber attack ya. Kemudian juga tadi technological disruption-nya spesifik ya, memang nanti lama-lama nggak bisa dipisahkan juga financial crime yang kita hadapin gitu ya, udah nyambung, mungkin orangnya juga sama-sama juga, orang yang di sono-sono itu kan. Gitu. Okay. I think that's the questions and discussion for our session. Let's give round of applause for our speakers. Thank you. Adit and Dinda. Thank you so much, Vik.